keluarga tuh. Ini saya lagi mau misah keluarga. Ini misah 3 tahun Romo Riko yang paling ganteng ini. Lihat tuh, dia punya kumis, jenggot nih sudah Taliban sedikit nih dengan mamanya yang paling kurus ini. Niko, kamu udah 3 tahun imamat. Tapi 3 tahun imamat, 3 tahun paroki. Ini hal yang mengembirakan ini ya. Pertama di mana? Di Palasari, kemudian pindah ke Nusa Dua, terus terakhir pindah ke Donggu, paroki yang paling indah sedunia. Selama 3 tahun nih, pengalaman apa yang begitu menggairahkan ya, yang buat kamu semakin semangat, sehingga jenggot kamu pelihara, kumis kan itu kan tanda orang semangat itu, kira-kira itu apa tuh? Ya, yang meneguhkan ya sebenarnya adalah pengalaman ketika kita itu bisa merayakan Ekaristi bersama ya. Itu yang saya rasakan ketika memasuki pandemi. Ketika kita harus merayakan Ekaristi, nggak boleh bertemu dengan umat. Jadi kita Tuhan sertamu, yang menjawab itu adalah kameramen. Nah, itu bagi saya arti sebagai imam itu adalah ketika kita bersama dengan umat merayakan Ekaristi, merayakan sakramen dan sebagainya. Itu yang kebersamaan itulah yang bagi saya Baik. Pengalaman ketika kamu baru sebentar di Palasari dipindah ke Nusa Dua pindah, apakah ada pengalaman sukacita? Wah, ini saya dipindah nih, berarti saya dibutuhkan di paroki tuh. Baru sebentar kok dipindah. Apakah ada pesan seperti itu kan? Pasti ada. Pasti ada ya. Terus bagaimana kamu mengencounter pengalaman perasaan itu untuk menjadikan itu sebagai satu panggilan yang harus terlaksana seperti itu begitu? Yang meneguhkan saya adalah ketika retret kemarin ada sharing dari salah satu romo yang mengatakan bahwa ketika kita mulai mempertanyakan kenapa kita dipindah, saat itulah ada yang salah dalam pikiran kita. Maka dari itu saya menjalani saja semua itu dengan gembira. Mungkin ada umat yang bertanya, Romo kok dipindah terus, Romo kok dipindah terus. Ya saya katakan sebagai pastor muda, kemanapun uskup itu menugaskan, karena saya imam diocesan, maka saya harus ikut apa yang uskup mau dan juga kebutuhan uskup itu. Iya betul. Ini mamanya nih senyum-senyum nih. Ini kira apa yang seorang ibu alami itu ketika anaknya jadi romo itu, apa senang kah atau ada was-was kah atau bagaimana kan? Ya, kalau perasaan saya ya senang dan juga was-was. Ya bahagia karena si anak ini bisa melewati masa-masa studinya di seminari. Begitu kah? Kemudian juga was-was, apakah anak ini setia sampai akhir dalam panggilan imamatnya. Ini itu kewas-wasannya. Ya. Semoga setiap dia diberi tugas di paroki-paroki supaya bisa lancar dan tidak ada gangguan yang begitu menonjol. Wah, begitu ya. Bahwa sumbangan donatur yang terbesar adalah bila satu keluarga memberikan seorang imam untuk menjadi pekerjaannya, yaitu bekerja. Itu dulu dikatakan oleh teman satu Romo yang pas khotbah, pas kita mama meninggalkan, Meme meninggal. Itu satu kebanggaan bahwa kita jadi pastor bukan terpaksa, tapi satu sukacita ya. Dan itu dinyatakan dengan kita punya, karena kita ditabiskan itu pertama-tama untuk melayani, merasakan dengan bagus ya. Kalau kita bisa membawa kebijakan bagus, orang terkesan ya, wah itu Romo Riko itu biarpun dia jenggot tapi khotbah mengesankan ya. Nah itu dia ingat terus. Apalagi itu di Dongo itu kan namanya homili kan mesti bagus sedikit. Ya tapi memang kadang-kadang ini yang tantangan ya. Ya kalau kita yang lain kan di doa Sakuragung kita kan baca, tapi homili ini begitu mengolah pengalaman itu. Pertama mendalami eksegese apa namanya itu dibawakan si umat betul menyapa umat. Apakah kamu sebagai imam muda itu sungguh mengalami itu bahwa homili itu hal yang begitu prinsipil sehingga menyapa umat diteguhkan ya, sehingga umat bisa tertawa sedikit dan terlebih menertawakan diri sendiri. Nah itu yang penting itu. Mungkin humor tapi bukan humor kosong-kosong. Bagaimana humor itu digandeng dengan Injil hari itu. Bagaimana pengalaman menyiapkan seperti itu. Ini kan kuliahnya orang Parera atau kuliah homiletik itu. Bagaimana itu? Ya, dulu saya ingat Romo Parera, dosen kitab suci kami, mengajar homiletik, bilang kalau mau homili itu kamu harus bisa
berbicara dengan orang-orang biasa yang kecil. Setiap hari mereka pergi ke sawah, ke ladang, mereka yang mungkin tukang parkir, itu yang penting. Dan ini bagi saya memang tidak mudah karena kita harus sering-sering mengolah pengalaman itu sehingga bisa membahasakannya dengan bahasa yang sederhana. Nah, untuk latihannya itu memang ya kunjungan itu penting yang saya rasakan. Tapi ya di sisi lain kita kadang-kadang itu ada orang berpikir ini saja yang dikunjungi itu saja. Nah, disinilah saya merasa kita semua mengunjungi semua, mendampingi semua, dan dari kebersamaan itulah belajar untuk bagaimana homili begitu. Ya, kadang-kadang kita melihat kambing begitu, kita bisa membuat satu homili yang menarik sesuai dengan kehidupan umat. Terus sebagai seorang ibu nih, apakah mamanya berdoa untuk anaknya itu bagaimana kira doa itu setiap hari, atau mungkin dilupakan gitu, ketika salam merah cukup, atau doa khusus saja pas doa itu sambil menangis sedikit kah, tertawa sedikit kah, atau bagaimana itu? Doa supaya Roh Kudus selalu mendampingi anak ini dan selalu diberi kesehatan dan selalu bisa berkomunikasi dengan umat dengan baik dan juga partner yang ada di paroki. Apakah ada kekhawatiran karena kan sirkuitnya sering lupa nih, kadang dompetnya lupa, kadang apa-apanya lupa nih, mungkin tahu jam lupa nih, apakah bagaimana apa sejak kecilnya suka lupa kah, atau baru-baru lupa nih? Ini saya omong dengan mamanya, dengan Riko nih, sebelum dia nanti kesempatan ini, saya lihat nih, saya bilang begini sama dia, itu dia tabisan. Itu jawabmu dicukur itu, dia cukur tabisan, tapi saya juga kenapa? Karena ada joke begini nih. Satu kali nih ada satu romo nih memuda berjenggotnya khotbah nih di satu kampung nih, dia khotbah tuh ibu menangis, satu ibu menangis. Dia bangga sekali, sampai bagus ini. Setelah misal tanya, kenapa ibu menangis? Sampai bagus, oh bukan romo. Begitu saya lihat romo bergerak-gerak khotbah semangat, saya ingat sebenarnya kambing yang hilang itu, jenggotnya itu. Jika ini cek, tapi mungkin juga kita mesti ya, tapi ganteng juga sih dia punya jenggotnya, apalagi dari bertinggi sedikit, ganteng sedikit. Jadi begitu kita mau siap pisah, dia 3 tahun imamat ini. Nah, jadi begitu, saya minta doa-doa kalian semua untuk si, kita bilang Riko, tahu dulu saya bilang dia Royko itu penyedap rasa. Semua dia hadir, dia jadi penyedap rasa. Dan juga kami keluarganya ya, semua gembira. Ini ada siap-siap nih si Rosi yang paling cantik nih, dia mau siapin organ dan bapaknya ini semua nih. Belum datang teman-teman yang lain. Ya begitu. Jadi setelah doa 3 Salam Maria untuk Romo Royko dan si jenggot. Nah, oke, terima kasih semua. Nah, ini altarnya nih. Gagah toh? Oh, gagah betul, bunganya itu manis sekali. Terima kasih.